Chen, Eh, coba tanya aku. Apa yang akan kita lakukan kalau ketua DPR hari ini? apa yang kita lakukan kalau ketua DPR hari ini, Be? Mundur. Coba kita tanya aku lagi. Apa yang akan kita lakukan kalau adalah Kapolri hari ini? B, apa yang kita lakukan kalau Kapolri hari ini? Mundur. Ya, Udah pas nih. Berapa detik sih itu? By the way. nggak tahu nggak itu. Berhubung hari ini kita nggak ada produser ya. Ya, jadi kita pakai ngedit. Produser mungkin sedang berduka karena Indonesia hari ini lagi berduka. Tuh, makanya kita pakai hitam-hitam hari ini. Ya, tidak disengaja sih, cuman ya hanya merasakan kekelaman. turut berduka untuk Afan Kurniawan yang baru saja mungkin berumur 24 tahun ini. Iya, baru 21 tahun 21 tahun ini. tadi aku baca. Kelahiran 2004. Dan kita tahu ini baju ini umur berapa tahun? Berapa sih? Aku beli waktu tamat SMA tahun 2006. Baju ini umurnya cuma beda 2 tahun sama Afan. Tapi baju ini masih ada. Masih ada. Afan Afan yang udah nggak ada hari ini. Dang. Mau ngelempar jokes, tapi nggak pada tempatnya. Tidak hari ini. Hari ini Nggak jokes dulu ya. bukan hari ini sih. Hampir 1 tahun ini Indonesia berduka menurutku. 10 bulan sih tepatnya. Ya, kalau mau dihitungin 10 bulan. Kalau mau dihitung presiden ini aja, kalau mau dihitung presiden kemarin sih dukanya lebih banyak sebenarnya. Cuman ditutupi dengan buzzer dan segala macam lah ya. Iya betul. Sebenarnya kalau dibilang berantakannya sejak periode kedua dari presiden sebelumnya ya. Karena periode pertamanya bagus, karena mau nyalon lagi. Ya, menurutku sebenarnya yang kalau bilang kita berduka dari mungkin udah harus terasa di demo Indonesia Gelap, demo lalu yang kedua tuh demo yang katanya demonya buzzer itu. Ya, yang pertama Indonesia Gelap dibilang dibiayai asing. Ya sekarang juga digituin kan. Lalu demo yang sebelum ini demo tolak RUU TNI dibilang dibiayai koruptor. Aku nggak tahu sih kalau hari ini bukan korban meninggal. Aku nggak tahu dibilang dibiayai oleh siapa lagi. Ya pokoknya barusan juga baca di Twitter dibilang sama oh ya sebelumnya kita udah bilang turut berduka belum ya? Udah. Kita udah bilang barusan. Oke. Sekali lagi turut berduka untuk Afan dan keluarga dan ibu yang aku rasa terpukul banget. Iya. Kita nggak bisa bilang kita merasakan, tapi aku rasa itu sakit yang butuh sakit, nggak bisa diukur gitu. Kalau dulu kita pernah bilang waktu kita ngebahas tragedi Kanjuruhan tuh tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Betul. Kayaknya aku pikir juga kita juga bisa ngomong yang sekarang bahwa tidak ada perjuangan tentang keadilan juga yang seharusnya dibayar dengan nyawa gitu. Karena kita semua sudah berhak, pada akhirnya kita berhak untuk menyampaikan aspirasi kita gitu ketika kita merasa bahwa negara kita nggak baik-baik aja. Tidak harus dengan mengorbankan nyawa. Sudah cukup 98 orang-orang hilang. Munir dibunuh, diracun di pesawat, diracun di udara, udah cukup. Tragedi 65 pembantaian massal hampir 1 juta orang. tuh. Nggak ada keadilan di sini, nggak ada peradilan. Nggak bisa kita nggak bisa terus membiarkan kalau menurutku negara kita kayak semena-mena sama rakyatnya gitu loh, kayak nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Negara-negara besar tuh udah tidak, pelanggaran hak asasi manusia tuh udah hampir nggak ada gitu loh. Kecuali Israel, fuck Israel. Ya betul. Kalau Zionis sih lebih tepatnya. jadi kalau aku ngerasa kayak nggak ada setiap perjuangan yang harus dibayar dengan nyawa. Ya. Sudah seharusnya kita berjuang, tapi nggak harus mati juga. 65, 98 tidak ada kata maaf dari pemerintah keluar. Bahkan hari ini pun aku nunggu kata maaf
ternyata beliau cuman keluar dan mengucap bela sungkawa dan mengatakan demo ini menjurus anarkis. Sangat mengecewakan. Di opening dibilang ini demo yang mengarah anarkis dan mengucapkan turut berbela sungkawa. Men, lu itu leader. Lu tuh bukan kita yang bukan part dari Iya. apa yang terjadi ini. Kita oke aja kalau kita berdua ngomong turut bersama, tapi lu leader, lu yang memimpin negara ini minta maaf aja nggak mau. Kalau menurutku sih itu kan Tuh, anak buahnya dia. entah kan. nggak mau atau nggak terpikir, tapi itu harusnya terucap sebelum lu bilang bela sungkawa. Iya. Kata maaf itu paling pertama. Maaf ini kenapa bisa terjadi, salah saya. Iya. Kalau menurutku mungkin dia ngerasa bahwa itu bukan salahnya dia gitu loh. Tapi nggak bisa sih kalau menurutku ketika ya aparat tuh anak buahnya dia kan gitu. Sudah seharusnya memang ya dia minta maaf gitu loh mewakili itu. Aneh. Aneh. Dan Masuk akal. aku agak kaget sih. Ternyata beliau nongol. Si dia nongol. Raja terakhir. Karena raja terakhir juga, aku rasa dia bukan raja terakhir, tapi Oh iya. sebut saja si dia. Sini. Si dia nongol. Aku termasuk yang tadi malam berpikir ini mungkin akan nongol, mungkin ada 2-3 hari. mungkin ada wawancara lagi sebulan lagi, mungkin kayak kemarin di Nawata Natsua, mungkin si dia akan muncul dengan narasi dia dengan I don't know. Tapi hari ini harus menunggu ada korban baru beliau muncul. Karena sebelumnya 2 demo besar itu Indonesia Gelap, tolak RUU TNI sama sekali tidak muncul membahas itu di publik. Oh ya berarti kayaknya secara nggak langsung berarti kita bukan menyimpulkan ya, kita boleh berprasangka buruk berarti yang terakhir ini dia muncul karena emang ada korban jiwa. Karena mau nggak mau, Iya, kalau makanya dia karena nggak kan- muncul, Ya memang karena situasinya bukan Iya. sikap moral dari diri. ya makanya aku bilang berarti bukan dia tidak merasa bahwa itu apa ya, dia tidak merasa tanggung jawabnya dia untuk muncul gitu loh. Tapi dia muncul karena memang ada korban jiwa sehingga kayak mungkin opini aja. Mungkin shit udah terjadi kayak gini mau gak mau Chang harus muncul sekarang. Ya seperti yang dia bilang mungkin gak dari hatinya benar-benar kayak ya aku harus negara harus hadir. Ya kayak kalau di dunia mungkin di dunia showbiz lah, ya formalitas aja. Ya formalitas itu kayaknya kalimat yang paling benar. Kayak kemarin mungkin kayak Sastra Silalahi yang blunder di Australia, match Indonesia Australia, dia blunder waktu live. Ya habis itu dia bikin surat permintaan maaf, wajar. Iya. Tapi ente bukan pelari karcer, Betul. nggak bisa. Iya lagi nggak bisa bos. Oke. Ya Anda kan bukan tukang lari. Ya Lari gak sih? sempat sih lari kabur ke Oke. Aduh. ke Yordania sempat ya. Makanya bilang lari gak sih? Kan Lari tapi gak culture. pionir kabur aja dulu kan memang si dia. Oh iya betul. Sebenarnya dia gak boleh marah kalau masyarakat bikin hashtag kabur aja dulu. Iya harusnya. Kita kan ikat dia ya. Iya. Dia Kan kabur kembali waktu lagi, itu. kita bilang sebelumnya episode sebelumnya. Pemimpin pemerintah adalah cerminan rakyat. Cerminan rakyat. Jadi kalau masyarakat sekarang pada kabur aja dulu ya karena Ya. dia juga dulu kabur aja dulu. Tapi kembali lagi, kalau kita, aku mikir ini harusnya nggak perlu terjadi demo ini ya. Oh enggak mas. Dan menurut Kalau ya kemarin itu demo yang terakhir tolak RUU TNI itu reda, walaupun diredakan ya oleh libur Idul Fitri ya. iya betul lah. Iya lagi. Tapi intinya aku mau bilang adalah akhirnya semua tuh ada caranya untuk meredakan. Iya. Nggak perlu pakai tindakan represif. Gak perlu represif tuh gak perlu sama rakyat tuh gak perlu represif. Kayak gak boleh represif sama masyarakat. Seperti menurutku sebelum sampai ke aparat represif ada tindakan pencegahan adalah pertama ngomong baik-baik. Kalau kita lihat demo ini mulai dari Pati ya. Oh iya. Iya. Tapi itu konteksnya yang lain gak sih kalau Pati? Menurutku Soal pajak kan. semua saling bersambungan nih Chen. Berentetan ini. Menurutku yang sampai terjadi Afan meninggal ini rentetan itu dari Pati. Oh maksudnya bahwa ini semua ada rentetan karena ketidakpuasan masyarakat iya. Karena Tapi bahwa isunya satu isu kayaknya enggak. Beda-beda isu. beda isu, tapi
tapi saling berhubungan. Maksudnya kan berangkat dari ketidakpuasan masyarakat pada Kayak akhirnya. bayangin kalau kemarin di Pati itu sebenarnya nggak perlu Dilempar demo. Aku nggak ngerti, tapi kan intinya kan kalau kalian lihat berita kan ada orang protes pajak PBB ini Pak Iya. naik 2.200 Pak, berapa ratus? Intinya Jauh. signifikan jauh banget loh. Jauh. Wajar dong orang protes. Iya betul. Tapi reaksi bupatinya adalah nantangin. Ya datang ke medan perang. Datang nih ke depan warga nih, salut sih aku. Ya itu Dia- punya nyali dia. Ini orang demo nih, dia keluar gedung, dia samperin nih, dia nantang tuh salut sih kayaknya. Salut. Walaupun ditimpuk juga kan. Itu kalau pada kayak bukan pejabat, aku udah yakin kayak di tempat sih. akhirnya. Iya sudah pasti. Kayak ini kan siapa yang digebukin dulu? Si Oh, Edo Armando. Oh. Kok Edo Armando? Itu ya namanya. sudahlah. Ya. Yang mukanya kayak Benny stand up nih. PNS Tanah. Andai kan hari itu dia muncul ngomong bebek dan nggak nantang, aku yakin nggak akan seheboh ini satu Indonesia ngomongin loh. Iya. Mungkin orang cuma akan protes pajaknya, tapi orang udah nggak mikir soal pajak ya, orang selalu mikir soal arogansi ini. Arogansi pejabat yang harusnya melayani. Betul. Tapi ini sekarang kan ini seperti patih zaman kerajaan gitu. Kalian harus tunduk sama aku. Suka nggak suka, Ya. apapun kebijakannya kalian harus terima Ya, gitu ya. kalian harus menyerahkan upeti gitu. Iya. Oh, itu kan zaman kerajaan. Seingatku kita ini negara demokrasi kan. Aku aneh ya, tapi kenapa gitu ya? Pejabat Iya, punya. kita setuju bayar pajak, tapi harus masuk akal. Kalau sekarang sih Iya. Debatable juga sih pada akhirnya. Tapi ya itu makanya nggak tahu ya, ini agak lompat-lompat mungkin nanti pembahasan. Tapi kalau misalnya gini di negara lain juga pajaknya gede-gede no. Tapi kan pertanyaan muncul kenapa mereka tidak protes? kalau di Ya karena antara pajak dan UMP masyarakatnya tuh nggak gini kalau nggak beda. karena gini tadi pagi ada yang nge-tweet, Govinda Rumi nge-tweet ada temannya dari Singapura bilang salut deh kalian berani menyuarakan suara kalian di Singapura yang sedamai ini tidak bisa menyuarakan suaranya loh karena udah diatur sama orang-orang yang high class itu loh yang ngatur. Jadi orang-orang di masyarakat biasanya tuh nggak bisa bersuara kayak Indonesia. Tapi kembali lagi di Singapura perlu nggak nih bersuara? Iya makanya kebutuhannya perlu nggak mereka bersuara? Kalau Di sana sih nggak. yang aku lihat adalah di Singapura pemerintahnya berhasil membuat kebijakan, peraturan yang akhirnya negara itu rapi, tertib, dan semuanya hidup nyaman. Itu maksudku ketika masyarakat merasa semua sudah nggak perlu deh sampai mencapai ekspektasi juga. At least dia dari 10 harapan masyarakat, at least 7 aja 7, tercapai. Kayak nggak akan galak-galak banget Ya. kok gitu. Karena kayak juga sadar kan pemerintah nggak bisa memenuhi semua yang kita mau. Gitu. Ya. Tapi di Indonesia kan dari 10 harapan dia minus 200 yuk. Kayak ini yang kayak tadi soal nantang tadi masyarakat pengen A, nggak peduli saya Ya. tancang bikin Z nih, Ci mau apa? Kan itu kan yang bikin kita kesel gitu. At least kalau gak bisa A, aku B dulu ya. Ya Enggak gitu nih. Ki jelasin, maaf ini B dulu. Sorry ya, ini Z enggak. dulu. Wah, saya yang peduli Cang Z nih, Ci mau apa? Kan gitu mereka. Dalam artian nih kalau kita bilang soal pajak, oke Singapura bayar pajak, orang nggak akan ngeluh. Karena UMP-nya gede. Bukan karena masyarakatnya. karena mereka mampu bayar pajak. Ya, maksudnya Mampu. itu dah. Karena secara kesejahteraan masyarakatnya tuh gede gitu loh. Contohnya aku kan ada tuh yang nge-share tuh gaji anggota DPR dengan UMP rakyat. Di kita kan minta kemarin 100 juta per bulan. Terus kemudian kayak Jepang tuh 267 gaji anggota DPR-nya. Tapi Jepang apa Cina? Pokoknya tapi UMP masyarakatnya 80 juta per bulan kalau dirupiahin. Iya. Jadi gapnya tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Kita UMP masyarakat kita rata-rata Indonesia 4 juta pak. Mereka minta 100 ke 4 tuh jauh banget cuy. 267 ke 80 juta misalnya di negara maju itu nggak begitu jauh. 600.000 itu batas di bawah 600.000 kayak miskin nih. Tapi kok kayak 600.000 kayak nggak termasuk miskin nih. Coba deh Pak pejabat hidup 600.000 bisa nggak? Ya makanya Itu udah termasuk nggak miskin loh. kalau cara penilaian mereka tuh mereka tolak ukurnya apa sih gitu maksudnya kayak Bukan aneh. bukan cara penilaian Sen. Mereka berusaha ini jahat nih menurutku.
negara tidak baik-baik saja, tapi mereka berusaha memake up pendapatan, memake up statistik yang sehingga mengatakan bahwa kita ini udah pertumbuhan ekonomi naik. Kan selalu dilulukan tuh, kita pertumbuhan ekonomi 5% tuh. Sampai yang setiap kali pidatonya tuh. Sekarang kan itu yang selalu digembor-gemborin sama mereka. Sekarang kalau kita nurunin batas orang miskin 600.000 udah gak miskin, banyak dong orang yang udah gak miskin dong berarti. Kalau 600.000 aja patokannya ini. Iya, kalau patokannya 600.000 kayaknya hampir semua orang gak miskin deh, kecuali perawat-perawat di daerah ya. Karena gaji mereka 400.000 per 3 bulan. Fuck. Apa kayak bilang kayak suka Nafa hanya waktu di mana? Waktu masih pacaran sama Primus Justisio. Anjir. 20 tahun lalu bos. Jadi Sini. Syarat untuk Ari Tufan. Jangan muter, lewat depan aja. Apa? Fuck Ari. Terlalu dini untuk mengutarakan itu bro. Jadi dalam artian ini jahat loh. Kalau Ki pernah nonton film nanti dah Ki One Piece baru sampai di Wapol ya. Wapol. Aku maaf ya, mungkin orang bilang aku nggak nakama banget karena emang nggak. Jadi aku nontonnya slow aja, pelan-pelan. Ci akan sampai nanti di Wano ada sebuah Anjir jauh kalau Wano, Cuk. Ya memang udah jauh, tapi Udah ada setahun lebih nanti aku baru spoiler coba dikit ya. Wano. Ada Nggak apa-apa. nanti pas Ki lupa nanti. Di One Piece di Arc Wano ada sebuah kampung miskin. Warga itu semua ketawa setiap hari. Semuanya biarpun mereka miskin mereka ketawa loh. Hidup mereka happy tuh. Sama seperti statistik ini. Dibuat. Jadi sebenarnya mereka ini nggak happy banget. Aku kan belum nyampe sana nih. Ya, sebenarnya susah nih. Tapi seakan-akan baik-baik aja. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Aku kira tadi emang mereka beneran happy. Karena warga Wano itu makan buah iblis yang gagal produksi loh. Dan buah iblis itu namanya Smiley menyebabkan mereka ketawa loh. Jadi kayak bayangin sebenarnya mereka ketawa loh. Mereka tuh nggak bisa berhenti ketawa loh. Anjir serem banget ya. Jadi biarpun mereka lihat keluarga meninggal dibunuh di depannya, mereka ketawa. Kayak bayangin deh, bagaimana sakitnya tuh loh. Pemerintah membuat semuanya seakan-akan baik-baik saja, tapi orang-orang yang tinggal dalam itu sebenarnya menderita. Fuck pemerintah. Anjay. Pokoknya nanti yang di post tuh setengah nih aku yang. Oh enggak, nanti pas ada kata fuck Muka aku. Kan seakan-akan aku yang ngomong. Enggak, bukan. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Walaupun kayak ada suara deh. Pemerintah Wano maksudnya. Pemerintah Wano. Tadi kan kita ngomongin yang dipimpin oleh Orochimaru. Waduh. Kok dua timeline yang berbeda. Enggak, bener. Tapi memang. Nama Orochimaru. Orochi kan artinya ular. Iya, Orochi. Ya, Orochimaru ini kan ular juga. Di One Piece juga ular. Orochi ini. Orochimaru artinya ular. Maru kayaknya nama-nama. Kalau Mulyono artinya apa di situ? Sisik. Aku nanya. Kulit ular itu. Oh, kulit. Soalnya ular. dia bisa ganti skin. Nah, menurut kemarahan inilah. Sebenarnya kan ini kan orang-orang udah meronta-ronta loh. Kita nggak bisa ada influencer bilang Indonesia baik-baik aja kok. Itu orang-orang pada ngantri di iBox beli iPhone. Inilah yang kalau orang nggak paham adalah ada istilahnya tuh belanja online. Bukan. Ada, itu lumayan terkenal tuh. Jadi ada gambar pesawat tempur nih. Aku lupa nama istilahnya. Jadi pesawat tempur ini pulang dari medan perang nih. Ada beberapa part yang hancur betul, ada beberapa part yang masih bagus. Malah nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-kenapa. Nah, orang-orang di iBox ini adalah orang-orang yang tidak terdampak apa-apa. Tapi sebagian besar pesawat itu udah hancur. Sebagian besar orang di Indonesia ini menderita. Oh, berarti maksudmu orang-orang di pemerintahan ini adalah yang nggak terdampak tadi? Ada nih, gimana nggak terdampak? Pajak aja dibayarin anjing. Iya, dibayarin pajak kita ya. Yang menderita kerja menderita, bayar pajak. Buat bayar pajak orang-orang yang nggak bayar pajak. Anjing. Repot banget kayak tinggal di negara ini ya. Kayak itu influencer loh. Influencer itu yang dicurigai adalah seorang buzzer loh. Kayak ini orang-orang yang udah nganggap kayak
kayak sosok yang berwawasan, kayak ngeluarin opini seperti itu loh. Oh iya sih emang Indonesia baik aja nih, orang-orang masih beli iPhone. Ya orang-orang kaya aja, kan namanya itulah namanya kesenjangan sosial. Iya. Orang kaya banget, orang miskin banget. Kalau kita nonton ada film, film India aku lupa, Monkey Man atau apa tuh. Ada orang terkaya di India ini ya, rumahnya di tengah-tengah perkampungan kumuh loh. Ya si ini itu kan yang rumahnya berapa lantai itu Iya, kan. pokoknya tinggi menjulang ke atas. Iya. Tapi kiri kanan tuh semua kampung kumuh loh, Iya. orang miskin semua. Siapa aja Ari? Nama itu orang India yang paling kaya itu, yang rumahnya berlantai-lantai. Di India orang India itu. Pengusaha baja itu loh. Iya, itulah pokoknya. Iya ya. Iya. Aku pengen bilang, jangan karena hidupmu baik, seakan-akan semua orang hidupnya baik. Iya betul. Tolak ukurnya aneh kalau menurutku. Iya. Si Bazar ini ngomong, gundul gak Bazar ini? Dia nggak bilang secara spesifik, dia cuma bilang, makanya gue bilang nggak dijelaskan, dia cuma bilang orang-orang masih beli iPhone ini waktu zaman berapa bulan lalu lah, Iya, Ambani. waktu zaman demo Indonesia gelap tuh loh. Indonesia baik aja kok, orang masih pada ngantri beli iPhone. Kan dengan sebuah persepsi seperti itu kan orang membentuk persepsi, oh ya aman-aman aja. Padahal enggak kan? Ya dia lihat yang ngantri, yang Ya. miskin gak? Ya Yang makanya ngantri Cina-Cina semua, barang banyak kan- duitnya gila. iPhone kan barang luxury. Iya, Yang beli orang kaya bukan orang miskin. betul. Tapi dengan maksudku itu dengan itu, aku bilang influencer berbahaya. Ini darah di tanganmu. Ya betul. Kayak buat opini orang-orang yang look up ke kayak bikin opini seperti itu dan Berarti kita termasuk orang kaya gitu ya? aku, Kan kita pakai iPhone. bos jangan gitu nih mainnya bos. Oh, enggak, kan aku nanya. Kan Ki bilang tadi. Berarti Ini- yang ini- punya kayak beli iPhone nih kayak semua. Ya, aku kan nanya nih, Ki punya iPhone. Nggak, ya, puji Tuhan. Oh ya. Puji Tuhan, enggak gini. Puji Tuhan bisa beli. Pencitraan bisa beli. Tapi kayak ikut yang ngantri-ngantri itu enggak? Enggak lah. Itu kan mungkin bahasa hiperbolik aja lah. Oh, iPhone ini ngantri iPhone 17. Aku sih Emang udah ada iPhone 17? enggak, sorry yang terbaru lah, 16 kemarin. 16 langsung. ya. Aku sih ya waktu aku beli apa ini, ini apa ya, iPhone XR ya. Waktu iPhone XR ini keluar yang lagi top baru keluar itu iPhone 14. Prinsipku adalah aku percaya iPhone HP yang kuat ya. Ini kita sedikit nih ya. HP yang menurutku long lasting lah. Worth it kayak beli ini, kayak nabung beli ini worth it menurutku. Iya. Tapi aku nggak akan prinsipku nggak akan beli yang baru, yang terbaru ya. Aku beli baru bukan second ya. Tapi aku nggak mau beli yang terbaru, yang baru keluar. Aku beli yang seri-seri paling belakangan yang paling murah harganya. Menurutku nggak penting kamera R3 sini, nggak penting boba 3 sini, nggak penting menurutku. Yang pentingnya tahan lama lah barangnya. Aku harus bilang karena HP kalau kayak beli yang middle harganya tuh setahun 2 tahun deh lemot. Aku udah merasakan dan menurutku orang yang beli HP murah, HP middle berkali-kali itu lebih boros. Aku kenal orang beli Samsung sampai 5 jutaan sih. Ya karena kayaknya brand gede tuh awet-awet Ya. kali ya. Menurutku Apple, Samsung gitu. justru orang yang beli HP barang agak mahal dikit tapi tahu kualitasnya, justru dia yang orang paling hemat. Aku. Ini aku beli aku kembali lagi aku beli 2021 nih ya. Sekarang udah berapa tahun nih? 2000 berapa? 2021 September. Iya 4 tahun. 4 tahun. Kayak Android, kayak beli harga yang middle ya. Mungkin kayak 2-3 tahun udah lemot, kayak merasa harus ganti baru. Ya alright. Aku beli harga termurah, tapi aku makin lama. Berapa kayak beli nih waktu baru? 8. 8 juta. Mas, jangan ngulik aku mas. Yang perlu dikulik itu harta kekayaan pejabat. Loh kan mereka nggak mau dikulik. Atau misalnya menteri yang awalnya ojol, tiba-tiba kekayaannya 17 miliar. Itu sebuah Ngojek kemana aja nih? Sampai 17 jenjang miliar karir ya. tuh. Sebuah jenjang karir ya. Ya makanya 2016 ojol, 2024 wakil menteri. berarti kayaknya gitu deh arah hidupnya seharusnya. Kalau kamu mau punya uang 17 miliar dan menteri, kamu ojol tapi yang harus terus menjadi pendukung pemerintah. Kalau kamu ojol terus ngelawan pemerintah dilindas gitu kali ya. Nggak, intinya adalah bisa bikin paguyuban. Oh, oke. Yang belakangnya mania. Oh betul. Mantap nggak tuh? Benar. Bisa, maksudku ini orang hebat loh. Dengan kreativitas minim dia bisa jadi pejabat loh. Menteri, wamen loh. Ya bayangin loh. Di setiap fanbase yang dia buat cuman
Cuma namanya dibuat mania aja. nama calon plus mania. Gak perlu kayak Panji sedikit lebih baik. Ya nggak usah. Gak perlu kata-kata Panji Dia itu nggak gak perlu. ada Gak perlu. sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih Nggak baik. perlu. Nggak perlu. Panji bullshit. Bullshit Anda, kalah Anda. Gila. Kalah sama Pak Wamen. Asli dia wamen tuh. Wamen. Nggak perlu Terus- sedikit lebih baik. Ajar aja lurus semua mania. Iya, pakai semua mania. Jadi tuh barang. Jadi barang tuh wamen pak. Walaupun habis itu pakai rompi oranye juga. Ya. Ya at least dia rompi oranye. Tapi kilat Bukan ya. pakai kain kafan kan. Itu kalau ditangkap perjaka ya. Ya Kita perjaka apa? apa? Kalau ditangkap perjaka mungkin dia aman. Karena ya perjaka perusahaan jasa keamanan. Oh oke. Perjaka sekarang namanya. Ya menurutku namanya sekarang perusahaan jasa keamanan ya. Oh tapi kelakuannya halo deh. Ngaku Ya perjaka. halo deh. Aku udah gak, menurutku udah gak ada tuh yang namanya, itu udah ada menurutku. Tapi banyak omong kosongnya nggak? Ini intermezzo dikit. Tadi aku lewat di salah satu jalan. Kayaknya beberapa minggu ini, karena aku udah lihat 2 kali. Beberapa hari yang lalu sebelum rame-rame ini, aku juga lihat mereka tuh lagi buka pakai mobil gitu, mobil mereka, terus banner, terus nulis bahwa mengayomi. Udah gak usah sebut. Bilang aja perjaka Oke, udah. perjaka mengayomi masyarakat. Sekarang kita sebutnya perusahaan jasa keamanan atau dibaca perjaka. Sekelas berarti ya. Perjaka mengayomi masyarakat, hadir mengayomi masyarakat. Dia jualan sembako. Waduh, terus aku ngerasa kayak tadi aku lewat terus aku ngeliatin Yang jual sembako tuh ibu-ibu. tuh, kalian nggak perlu jualan sembako. Malah ibu-ibunya ikutan demo tadi. Asli. Yang kayak bangun itu sebenarnya bukan sembako murah. Yang kayak bangun tuh kepercayaan masyarakat. Itu lebih penting. Itu yang kayak gak punya. Nggak punya lah mereka. Gini nih, coba kita lihat, kayak bayangin ya. Menurutku demo tadi malam, demo tadi malam Oh iya, oke. tidak akan seperti separah itu kalau perjaka ini tahu positioning dirinya. Kita tahu tugasmu apa, kita tahu siapa yang bayar ke, dan kita tahu untuk siapa ke bertuan, menghamba. Betul. Yang kita harus lakukan adalah di depan adalah majikanmu nih lagi demo menuntut haknya. Yang kita lakukan adalah mengamankan agar mereka-mereka yang bersuara yang demo suaranya nyampe nih ke kantor DPR nih. Bukan kita tahan mereka. Kan logikanya jadi nggak masuk logikanya nih. Orang yang harusnya melindungi, mengamankan kepentingan masyarakat, malah melawan kepentingan masyarakat. Yang harus terjadi adalah kayak ngamanin, jangan sampai ada orang-orang menyusup. Soalnya aku sempat ngelihat video Preman-preman juga, yang nyusup. yang provokasi itu Ya. kan, yang kayak mau sengaja membenturkan. Kayak sempat lihat nggak ada video kayak direkam pakai drone gitu deh. Jadi kayak aku pikir itu di luar negeri ya, tapi ketika aku lihat ada jaket ojek online dan juga di punggung itu rompinya ada tulisan polisi, which is Indonesia berarti, bukan polis atau polisia kayak Italia, berarti itu Indonesia. Jadi kan dia pakai helm yang ada Google, ada kacamata. Biasanya tuh ada karetnya di belakang. Karet Google-nya itu ada orang jalan tidak kelihatan seperti orang-orang lain tuh kelihatan penuh emosi, amarah, kan demo kan, unjuk rasa. Aku nggak tahu nih timeline kejadian kapan, soalnya nggak kelihatan. Seharusnya nanti bakal lewat di timeline di feedmu juga. Dia jalan, polisinya naik motor berdua, yang dibonceng ini dia ngelewatin depan motornya, jalan blind spot. Jadi si perjaka ini ngadep ke tempat lain, keduanya ke depan, ke arah depan. Dia mutarin, dia tarik nih karetnya. Dia kalau tarik kan nyelepet gitu deh helmnya. Oh ya, anjir sakit cuy. Even nggak sakit tapi kayak kesel kan, kaget siapa yang nyelepet. Tapi dia jalan santai, masukin tangan ke kantong, menjauh. Si refleks yang perjaka yang duduk di belakang pakai helm ini noleh. Yang kena orang yang kelihatan lagi angry di sekitar. Dia turun, dipukulin semua orang, diajak duel. Ya ribut jadinya. Orang ini menjauh jalan. Oke.
Nah makanya ada narasi bahwa memang ada provokasi. Bahkan Ferry Irwandi bilang memang agak beda demo yang sekarang dibanding yang Indonesia Gelap. Ini kayaknya datang from nowhere gitu loh. Bukan Ya. dari orang-orang yang pergerakan seperti Indonesia Gelap. Najwa Shihab, Ferry Irwandi dan sebagainya tuh tahu pergerakan ini. Bahkan di jalan tuh ada tim medis dan apa gitu Ya, ya benar. dari sosial gitu loh. Kayak ada LBH, ada tim medisnya apa gitu. Yang sekarang hampir nggak ada. Kayak ini sih datang from nowhere gitu loh. Jadi kayak pergerakan yang datang dari massa tapi bukan massa yang di umum di orang-orang ini yang berjuang ini gitu. Kayak datang from somewhere gitu. Jadi ada memang ada kecurigaan dari Ferry Irwandi tapi ya tetap dia datang dan ikut mendukung. Bahkan sang naga hitam tuh kalau kayak main Mobile Legend turun ke jalan juga. Ya nih. Pascol. Itu panutan semua anak-anak Mobile Legend Nggak dan tahu, dia nggak tahu. turun berdiri paling depan gitu. Respect. Respect. Jadi which is kita juga mikir kayak gini. Ya sih agak mencurigakan, tapi ya ini what it is gitu. Entah karena gini, kalau aku sih untuk kejadian ini aku lihatnya kayak gini. Pada akhirnya aku selalu nge-tweet yang sama dari dulu. Yang bikin masalah siapa? Yang dimenturkan selalu perjaka dan Ya. masyarakat. Ya, Sekarang mata kita semua masyarakat udah bukan lagi ke orang-orang yang joget-joget kemarin. Yang bukan 3 juta per hari lagi. Fokus kita udah gak 3 juta per hari, beras 12 juta itu udah gak ke situ lagi fokusnya. Padahal kan awal pergerakan ini datangnya dari sana kan. ya. Tapi sekarang mata kita sekarang ke perjaka. Kita udah lupa awalnya kenapa kita turun ke jalan. Kita semua menanti keadilan malah jatuhnya. Marah, benci, bahkan sekarang kayak hampir Twitter semua orang, artis Ya. apa itu bukan lagi bicara soal joget-joget itu. Malah jadi pengalian isu. Makanya kan, jadi gini loh, bangke-bangke yang joget ini, si bapak yang tidak minta maaf tadi, itu udah bukan lagi fokus masyarakat sekarang, kebencian masyarakat kepada perjaka sekarang, itu loh. Ya. Jadi ya pada akhirnya sering aku ngetit, pada akhirnya kita tuh dibenturkan terus sama si perjaka-perjaka ini gitu loh. Bahkan sekarang kita lihat kan di depan kantor Brimob di Jakarta yang jaga tentara. Kita sempat lihat nggak Twitternya tadi siang tuh rame. Kayak nge-tweet kan, Pak, mereka udah gede, mereka bisa nyelesain masalahnya sendiri. Ya. Kayak aku juga waktu kayak nge-retweet komen itu kan jadi muncul kan di feed. Iya, So iya. yang kayak, ih kok gini? Being man gitu loh maksudnya. Makanya aku sempat makanya kayak lihat kenapa aku nandain si bapak terus. Aku nandain dia, aku bilang, Pak, sudah seharusnya seperti pembukaan Ci tadi, Kapolri itu mundur atau seenggak-enggaknya kepala Brimob apa sih namanya? Kadif, Kasat. Aku nggak tahu. Tapi Dia kalau yang di mundur Jepang gitu. sih menteri langsung mundur sih. Perdana menteri mundur langsung. Ya PM-nya mundur kan? PM-nya loh. Yang karena nggak bisa. Aku juga kalau aku ini kan soal delegasi ya namanya. Di pengurus misalkan. Aku seksi olahraga nih. Seksi futsalku bikin salah. Aku yang harus bertanggung jawab. Iya betul. Aku Itu salah leadership instruksi. yang kayak bilang tadi Leadership. kan? Leadership. Kalau nggak punya leadership ya itu lempar tangan. Seakan-akan ini bukan tanggung jawabku. Iya betul. Kayak aduh gimana ya, padahal seharusnya ya leadership itu bisa loh datang dari orang-orang yang punya latar belakang militer. Mereka dilatih, ditempa untuk menjadi seorang leadership. Tapi nggak kelihatan gitu loh. Tapi baru nongol kali Malah ini. kelihatan kayak bapak-bapak biasa. Bapak-bapak yang joget di TikTok gitu malah jatuhnya Ya, sekarang. it is what it is. Itu yang dipilih. Yes. Sangat sayangnya sih menurutku. Aku bilang lagi. 3 kali demo munculnya karena ada orang harus kehilangan nyawa baru muncul. Betul. Ya itu udah kayak kita pernah ngobrol gitu kayak semua kita reformasi lahir gitu. Tapi buat apa? Lahir doang. Itu cuman Kalau nggak ada yang berubah juga buat apa? ya Kayak cuman ganti skin aja yang kayak bilang tadi. cuman menang aja tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Orang-orang yang korupsi di Orba ya hartanya mereka tetap milik mereka. Iya makanya. Nggak dikembalikan lagi ke Nggak, negara untuk harus. kembali didistribusikan ke masyarakat luas. Bayangin aja, janganlah negara ya. Kita boleh berandai-andai bodoh ya. Setiap kali ada dana korupsi yang dikumpulkan kayak kemarin uang 1 triliun satu ruangan tuh berita. Habis Nyata. itu kemana ya? Ya itu maksudnya uang-uang itu seandainya
dibagikan seperti kayak COVID, kita dapat tunjangan 600.000 dari prakerja. Kalau semua uang korupsi itu yang tertangkap dan terkumpul dibagikan secara cuma-cuma ke masyarakat, mungkin masyarakat nggak kesel kalau ada orang korupsi. Yang kesel cuma yang korup kan? Ya, pasti. Iya toh. Tapi kalau sekarang dia korupsi, bahkan siapa pernah bilang buzzer, kayak bukan buzzer, salah satu artis bilang, yang aktif juga, dia bilang ya pantas lah mereka senang. Sekarang kayak kalau kayak makan uang 10 triliun, kayak di penjara juga vonisnya 5 Ya. tahun, terus dikurang-kurangin jadi 3, kelakuan baik kemudian jadi 1,5. Ya kan kayak cuma nginep-nginep doang di situ 1,5. Terus Koruptor. kayak pulang keluar kayak punya uang 10 triliun. Tuh ya. The fuck man. Uangnya entah ditaruh di mana nggak ngerti. Tapi yang jelas ya dia udah Ya masih bisa dinikmati, dia keluar Ya. 1,5 tahun doang. Dia nggak jerah. dan Maksudnya lucunya gini, kayak logika aja, logika bodoh. ya itu Kayak itu worth dikurung it, selama worth it. 1,5 Worth it. tahun itu berapa hari? 300, hampir 600-an hari. Kayak dikurung. Setelah kayak selesai dikurung, kayak keluar dan punya uang 10 triliun. Untuk orang yang punya jiwa korupsi ya itu worth it sekali. Ya makanya kan kayak Setahun 2 tahun nggak ya lama udahlah itu. ya gitu. Tahu juga di dalam tuh aku bisa bayar kamar bagus. Ya makanya kan. Terus pas digerebek pura-pura baca buku Bagus. dan pakai baju kaos. Dengan bodohnya parfumnya nggak dipindahin. Parfum cewek itu, Pak. Ya, selamat malam Setia Novanto. Bapak udah keluar ya? Keluar. Bangsat, IKTP ku nunggu 3 tahun baru keluar anjing. Dianya udah keluar. Aku masih ingat aku foto tuh di Bukit loh, di kampus Unut. By the way masih udah ada iktp-mu sekarang? Udah keluar, tapi itu setelah 3 tahun baru keluar. Setelah tuh. 3 tahun. Ketahunan tuh baru keluar tuh. Presiden bilang kasihan anak-anak koruptor kalau harta diambil. Yang Kembali kasihan lagi. tuh kita, Pak. Yang kasihan anak koruptor. Kok bisa? Yang kasihan tuh kita. Kasihan itu, Kerja keras 30 hari dipotong duitnya buat pajak yang makan mereka brengsek. kasihan itu seorang anak perempuan yang meninggal perutnya penuh cacing. Itu yang kasihan, Pak. Yang tidak ditanggung BPJS. Itu yang kasihan, Pak. Tapi kemudian setelah itu kan muncul narasi supaya anggota DPR-nya nggak gini-gini, bukan artis-artis, minimal anggota DPR tuh harus S2. Terus kemudian katanya gitu ya, harus minimal S2. Gelar tuh tidak menentukan ketololan dan kecerdasan. Menurutku Karena yang koruptor di Banten itu S3 ibu itu. Korup juga dia bangsa. kan gelar bisa dibeli. Makanya aku bilang kan. Kan ada yang bikin ijazah di Pasar Pramuka. Betul. Tinggal dibakar aja buat hilangin jejak. Betul, pasarnya dibakar. Waduh. Kayak pernah ada kantor ini ya, kantor yang nyimpan berkas-berkas kantor. Ada kasus besar. Ketika mau cross-check, kantor Kantor arsip dibakar. negaranya kebakar. Katanya gara-gara ada tukang kuli buang puntung rokok. Wah. Aduh. Kok kuli disalahin tuh? Kuli disalahin. Waduh, yang salah kuli. Enggak, tunggu dulu. Iya. Jangan-jangan yang lempar ada 5. Aku akan memulai ini dengan salah satu gambar terbaik yang aku lihat di Twitter sejauh ini. Tulisannya kayak gini. Melindungi judol, melindas ojol. Ada orang ngehack bandar judi ditangkap. Padahal yang dihack merugikan bandar judi. Pertanyaannya yang lapor siapa? Kalau yang lapor bandar judi cepet banget diprosesnya. Waduh. Yang pasti ngelapor yang punya usaha dong. Betul, yang merasa dirugikan dong. Iya dong. Atau Iya nggak sih? Iya dong. tapi menarik ya. Padahal Jadi benar kata-katanya. Melindungi yang bayar. Kalau tidak bayar dilindas. itulah kenapa aku bilang ini perusahaan jasa keamanan, Perjaka. Perjaka. Ari itu ada istilah baru nih. Ada istilah baru perjaka. Perjaka, perusahaan jasa keamanan. Mau dapat jasanya bayar dulu. Bayar dulu. Ya, Kelakuannya sih gak kayak perjaka. ya Perjaka harusnya nggak pernah bayar. Iya dong. Tapi dia harus dibayar dulu baru mau kerja. Iya baru mau kerja kan. Ya kenapa aku bilang itu karena ya, kayak kalau motor mau hilang, kayak lapor nggak? Lapor aja untuk klaim asuransi. Bukan karena aku tahu dia bakal nyari. Oke.
Buat klaim asuransi. Tapi aku pernah dengar cerita. Kebutuhan surat. Kalau dia bakal nyari enggak. Soalnya 2 temanku motornya hilang sampai sekarang tidak dicari. Tahu alasannya apa? Disuruh cek-cek sendiri CCTV. Kalau nanti besok lusa di sekitar situ ada yang lewat mukanya mirip-mirip sama foto pelaku, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Kok jadi yang punya motor korban suruh kerja? Kenapa? Terus ngapain bangsat? Ini namanya aku nge-hire pengacara di sidang, aku ngomong sendiri nih, bela diriku. Terus dia bilang nanti kalau sampai sidang aku nge-scroll Instagram, kamu ngomong ya. Sampaikan pembelaan. Pakai nama gue. Betul. Kan ada video-video di Twitter loh. Jadi CCTV nih, dia udah ada CCTV-nya, dia kecurian tapi tiga kali loh. Yang pertama dilapor, yang kedua dilapor, sampai ketiga dia masih lapor. Karena setiap kali dilapor, makanya motor itu loh dikunci, ditaruh baik-baik dalam rumah biar nggak dicuri. Dia bilang ini loh dicurinya di dalam rumah. Pak, saya butuh motor kembali, bukan butuh nasihat Bapak. Kalau nasihat saya pergi ke Ustadz. Oh, kalau saya ke pastor. Oh iya. Kemana nih arahnya nih? Yang arti ada juga viral, ada video juga lama nih. Ibu-ibu ke kantor Perjaka terus dia udah kadang lapor nih, kira motor minta dicari. Disuruh buat surat laporan nih. Bikin surat ya, suruh bayar. Terus dia bilang, dia marah-marah nih. Udah saya nggak mau lapor lagi deh. Nggak usah deh motor saya cari. Tetap disuruh bayar. Dongkol lah ibu tuh, rame viral dia bikin video. Iya ya. Kalau dipikir-pikirin kalau misalnya yang Cibayar juga hampir setengah harga motornya, ya mending beli baru. Baru nyicil aja mendingan. Iya. Kan kita nggak tahu juga dipakai malingnya buat apa motor itu kan. Kalau udah rusak, nggak diganti oli sama malingnya. Sehingga rusak. Ngapain mending beli baru? Dia ada tapi nggak bisa bekerja. Kalau kita mau dia bekerja kita harus bayar, tapi juga tidak maksimal. Tidak maksimal. Kalau kita mau dia nggak ada juga nggak bisa. Ya, karena udah anggaran tertinggi. Iya, Sekarang tidak. Karena sekarang beda culture. Beda culture. Kalau sebelumnya culture-nya Perjakain yang top nih. Sekarang yang pertama itu ego pemimpin. Yang kedua ego teman-temannya. Yang ketiga nih ego teman lamanya. Jadi seputaran itu aja. Ya. Top anggarannya cuma di permainan ego-ego patriarki ini aja. Hidup feminis. Waduh. Makhluk terkuat di bumi ini. Iya. Makanya kalau udah hidup makhluk terkuat di bumi ini aja kesel kan kebangetan ya. Atau kayak kalau Aurel Val aja udah sampai ngetik menunjukkan kekesalan ya. Berarti Indonesia udah nggak baik-baik. Atau kalau ketua naga hitam udah sampai turun gunung. Aku nggak follow Aurel Val, tapi tadi aku sempat. Oh dia follow aku kok. For information aja. For your info aja. Aku mau cosplay. Aku mau cosplay ketikan orang terganteng di Indonesia saat ini. Siapa? Mundur Pak. Nicholas Saputra bos. Oh serius? Dia ada bikin video kayak gitu? Ada nggak video. Aku cosplay ketikan aku bilang. Oh ketikan. Okay. Jadi ada tweet berita kepala Perjaka nih minta maaf. Terus dia cuman komen mundur Pak. Quote retweet mundur Pak. Masalah gini loh, mereka tuh kadang dalam tanda kutip pura-pura bego. Jangan kalau disuruh mundur dia cuma mundur doang. Iya, kan lagi ngomong nih klarifikasi minta maaf anggota saya bla bla bla. Terus kita teriak mundur Pak, dia tinggal mundur. Maju Pak. Maju. Mundur Pak. Mundur lagi. Cantik. Waduh. Goblok emang, bodoh. Karena pura-pura kalau nggak spesifik nggak ngerti. Iya. Kembali lagi. Tapi kalau duit aja ngerti anjay. Kembali aku menjelaskan itu makanya aku bilang kenapa ini perusahaan. Perusahaan tuh butuh modal ya. Dimodalin Mas. Iya dimodalin. Perusahaan mau dapat untung harus dibayar. Perusahaan jasa keamanan. Tema kita hari ini kita ngomong soal Perjaka ya. Betul. Valid sih kalau dia ngomong. Yang ngomong mau tahu Perjaka siapa? Aku sih masih Perjaka ya.
Nggak gitu arahnya. Kenapa? Kenapa kesana arahnya? Ini tentang perjaka tapi ini penting. Itu Info yang bahasa kita barusan hari tidak ini. penting. Ini akan masuk teaser nih. Info yang barusan tidak penting. Ya. Kita akan bicara tentang perjaka yang dimodalin kalau mau kerja dibayar. Becek hari ini. Betul. Atau sebenarnya mereka itu bisa digambarin dengan baju yang aku pakai. Apa nih? Aku malah seperti bajunya Panji nih. Ya bukan dong. Ini Atasan Presiden Indonesia. Bukan? waduh, bukan. Ini bajunya Akatsuki. Anbu. Bukan. Anbu itu tim elit. Ah, Kalau Akatsuki ini villain. Dia ini penjahat di dunia Naruto. perjaka ini apa nih? Kalau menurutku tuh mereka Akatsuki. Terlalu keren Pak Akatsuki. Wah, menurutku kelakuan jahatnya seperti Akatsuki. Jadi dia adalah kumpulan orang-orang yang dibenci sama seluruh semesta Naruto itu. Kalau menurutku mereka kan selalu ngaku oknum ya. Tapi karena mereka banyak kayak Akatsuki nih mereka nih. Kita semua benci sama mereka. Tapi mereka pede loh. Iya. Presisi. Bos. Kita nggak ada yang seneng sama kalian, bos. Lu itu nggak diajak. Iya. Terus sempat ngeliat nggak ada meme yang Instastory salah satu perjaka dia buat kalau pendidikan kita boleh kalah, di lapangan kita harus menang. Ya perang sama siapa bangsat? Sama rakyat kayak nggak perang anjir. Ada lagi yang ngepost bill makan 11 juta loh. Perjaka nih, Ya, bill makannya dia 11 juta. 11 juta nih grup. Terus ada foto mereka. Isi dulu tenaga full bos buat besok ngajar di DPR. Mereka makan 11 juta. Oh pantes. Mungkin makanya dia nggak lihat ada orang nyebrang. Karena kenyang. Makan 11 ngantuk dia. Dilindas. Kalau dipikir-pikir kan kayak bisa mundur ya. Kayak lihat videonya kan. Ketika dia lihat ada yang udah ketabrak kayak bisa mundur loh. Ini kita Kenapa aku bilang dia jahat? Dia tahu ada orang di bawah itu. Dan dia tetap maju terus dan ngelindas. itu Dang. itu Dan cuma itu- dimutasi. dimutasi itu gila sih. Yang benar tuh dipecat, dipenjarain. Kayak bayangin kalau itu yang nabrak orang biasa. Oh sudah pasti. Minimal 5 tahun lah. Minimal 5 tahun. Karena kalau anak artis kan lolos Kalau juga. saja. Apalagi bapak sekarang DPR. Betul. Ada masalah. Iya. Bukan penjara kan? Di apa istilahnya mereka? Pokoknya intinya di sorry. diskorsing. Sorry. Yang terbaru sih Pak. Sekarang bapaknya di DPR. Tapi dulu ada juga bapak wakil presiden. Iya. Betul. Iya lagi. Iya. Nggak wakil, calon. Oh calon. Calon. Syukur nggak wakil. jadi. Syukur nggak jadi. Anaknya dibebasin nggak kan jadi. tuh nabrak orang Ya, meninggal juga kan. Syukur nggak jadi. Tuh. Tiba-tiba yang waktu itu calon sekarang jadi. Begitu jadi aturannya ditabrak. Ayolah Pak. Kenapa semua nabrak-nabrak sih sekarang? Senang kerjaan? banget nabrak masyarakat, aturan ditabrak. Iya. Udahlah Pak, kalau Bapak nggak mau mundur, oke lah. Anak buah Bapak copot. Copot lah anak buahnya. Buat sesuatu gebrakan gitu loh, itu tabrak tuh. Circle-mu tabrak, jangan masyarakatnya. Circle-mu yang kamu bela-belain itu tabrak. Copot dia. Bisa lah, Sekarang presiden kita bisa. sekarang kita akan lihat sih seberapa, karena orang-orang memilih sih punya keyakinan beliau ini tangguh, tegas. Betul. Sekarang kita akan lihat seberapa tangguh bapak. Kan dulu katanya pengen jadi macan Asia, tapi kalau yang diterkam cuma masyarakat sendiri ya buat apa? Dan percuma kalau macannya dalam sirkus. Waduh. Jadi bisa ada yang ngatur-ngatur ya? Ya cuman macannya sih di sirkus, kalau serigala nggak mungkin di sirkus. Betul, kata Om Deddy itu. Ya, Iya, staf susnya dia juga ya. yang nggak mungkin di perintah ya serigala. Cerigala, Cuman macan aja yang bisa dimain-mainin di sirkus. yang bisa diatur-atur di sirkus. Nice. Iya. Cuman itu potensinya aku cuma mau bilang sekali kita closing kali ya. Tak terelakkan itu situasi yang chaos. Tapi di jalan itu keramaian udah melipir kiri kanan. Di jalan itu cuman tersisa mobil dan satu orang. Ya, Tidak mungkin berkilah
situasinya tidak kondusif, tidak mungkin. Jalan benar lowong, cuman mobil, jalan dan Avan di situ dalam jarak pandang yang sebegitu 100 meter menurutku. Itu jarak pandang yang tidak ada alasan blind spot, tidak ada alasan. Nggak ada pembenaran kalau menurut Pasti terlihat. Dan kenapa sudah jelas-jelas di depan ada orang yang lagi tergeletak jatuh. Kenapa menabrak anak yang baru berumur 21 tahun. Seorang anak yang sedang mencari nafkah, sedang berusaha mengambil paket, mengantar paket ke tempat tujuannya. Hari sudah terlalu malam. Aku yakin di hari itu dia setelah antar paket itu dia pasti akan pulang. Ketemu orang di rumah sekeluarga. Dan malam itu kamu bertanggung jawab. Ibunya gak bisa ketemu lagi Avan. Itu aja. Saya Chris. saya Acen. Semoga Indonesia lebih baik dari hari ini. Coba kita aku lagi. Apa yang akan kita lakukan kalau hari ini pekerjaanmu adalah polisi? B. Apa yang Ki lakukan kalau hari ini Ki adalah seorang polisi? Resign.